Dalam banyak iklan lowongan pekerjaan di bidang marketing ya, satu kriteria yang sering banget muncul itu adalah ditaruh nih, dicantumin pengalaman di kategori apa FMCG misalnya selama sekian tahun atau pengalaman di kategori otomotif sekian tahun gitu. Apa benar sebegitu pentingnya pengalaman dan pengetahuan di kategori industri tertentu? Apa nggak bisa dikejar buat orang-orang yang nggak punya pengalaman di sana terus habis itu masuk terus ngejar gitu, bisa apa nggak sih gitu? Dan apa nggak ada yang lebih penting untuk dikejar selain pengetahuan kategori? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi 23 tahun saya udah berkarir ya di dunia marketing gitu kan. Ada satu yang nggak berubah gitu. Jadi banyak yang udah berubah, banyak yang udah berkembang gitu. Tapi ada satu yang nggak berubah, yaitu ketika perusahaan cari orang, cari apa ya, marketing team, cari apapun itu levelnya macam-macam gitu ya. Biasanya selalu ada. Kalau perusahaan FMCG selalu nyantumin gitu kan, orang-orang salah satu kriterianya adalah orang-orang yang pengalaman di FMCG. Kalau dia perusahaan banking, dia akan cari orang-orang yang pengalaman di banking. Otomotif juga sama, dan masih banyak lagi gitu. Buat saya ironis, karena bukan karena pengetahuan tentang kategori atau tentang industri ini nggak penting, tapi karena ada beberapa hal yang lebih penting dari pengetahuan kategori ini menurut saya, dan pengetahuan tentang industri itu tadi. Dan itu malah nggak dicantumin. Yang dicantumin malah pengetahuan tentang kategori ini, tentang pengalaman tentang kategorinya gitu ya. Nah, ditambah lagi, seolah-olah pengetahuan tentang kategori atau industri itu tuh seolah-olah nggak bisa dikejar dalam waktu singkat gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya begitu? Yang pertama, bisa dimengerti juga bahwa ketika kita meng-hire orang yang memang udah pengalaman di industri kita, di kategori kita, kita udah nggak usah ngajarin, dia udah tahu nature-nya. Misalnya bahwa kalau perusahaan teknologi cari orang, dia orang marketing ya, bahkan walaupun posisinya bukan digital marketing, dia akan selalu diharapkan ngerti gimana sih integrasi antara digital marketing dengan traditional marketing misalnya. Apa yang harus di-track, gimana nge-tracknya dan lain sebagainya. Perusahaan finansial juga sama. Kalau nyari orang-orang marketing yang untuk perusahaan finansial, salah satu kriterianya adalah pengalaman di perusahaan finansial. Mungkin lebih untuk tahu regulasi untuk bisnis-bisnis finansial tuh kayak apa, tahu istilah-istilah finansial dan sebagainya gitu kan. Nah, dan banyak lagi gitu ya. Nah, yang kedua adalah masuk akal juga ketika kita meng-hire orang-orang yang udah pengalaman di kategori ini gitu ya. Mereka sudah tahu apa sih yang dilakuin sama pesaing, sama pemain lain. Si A tuh ngapain, si B tuh ngapain, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi tetap aja buat saya buat saya harusnya perusahaan manajemen itu tidak perlu khawatir soal pengetahuan ini gitu kan. Saya pernah kerja di perusahaan e-groceries, edutech, fintech gitu ya, marketplace, telco juga pernah dan lain sebagainya. Saya juga pernah kerja jadi konsultan untuk FMCG, otomotif, tobacco, bumbu dapur, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari pengalaman itu saya melihat walaupun banyak pengetahuan spesifik ya, tapi untuk ngejar pengetahuan itu tuh nggak pernah lebih dari 2-3 bulan gitu ya. Dalam 2-3 bulan pengetahuan tentang itu tuh bisa dikejar, dan abis itu orang udah bisa aja. Bahkan ketika dia nol pengalaman di kategori itu atau industri itu. Sementara dengan mengkhawatirkan hal-hal seperti ini, manajemen perusahaan itu justru melewatkan lebih banyak keuntungan yang bisa diambil ketika marketernya itu dari kategori lain. Apa aja sih itu gitu? Yang pertama adalah bias gitu ya. Ada peribahasa gitu, gajah di kelopak mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Ini sering terjadi. Musuh utama manusia itu bias. Kita lebih jago ngelihat dan ngomentarin orang lain ketimbang diri kita sendiri. Dan ini juga yang bikin, contoh, kalau kita nulis buku atau kita bikin skrip buat iklan gitu ya, terus abis itu yang ngecek, proofreadernya itu sebaiknya bukan yang nulis. Kenapa? Kalau yang nulis, yang nemuin nggak akan ketemu, karena dia udah ngeliatin ini terus-terusan gitu, dia jadi bias. Sesi brainstorming juga sama. Seringkali orang-orang marketing terlibat brainstorm gitu ya. Tadinya bagus waktu kita brainstorm, oh idenya udah bagus tuh. Terus habis itu kita coba yuk, endepin dulu 2-3 hari, nggak usah dipikirin. Begitu balik, yang tadinya oke jadi nggak oke, yang tadinya nggak oke jadi oke gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah keluar dari bias itu tadi, terus habis itu kita bisa melihat lebih clear lagi.
Jadi marketer sejago apapun selalu struggle bikin positioning dan komunikasi untuk diri sendiri atau produk sendiri. Sementara, dan maka dari itu kita pakai agency. Sementara agency bisa datang dengan ide yang menarik, yang relatively kelihatannya seolah-olah lebih mudah gitu ya. Karena marketernya terlalu tahu banyak tentang produk yang mau dijual sehingga mereka jadi bias. Sementara agency sebagai outsider itu lebih bisa berpikir lebih netral. Oh, konsumen tuh butuhnya apa sih gitu. Jadi ketika kita mengambil orang dari industri yang berbeda, kita menghilangkan risiko bias itu tadi. Yang kedua adalah ide baru gitu ya. Bahwa ketika kita ngebawa orang-orang dari kategori yang berbeda, itu akan bawa fresh view. Lihat dengan cara yang berbeda. Kalau kita ngomongin creative thinking ya, rumus creative thinking itu adalah untuk ngelatihnya ya, karena dulu saya backgroundnya kreatif juga. Rumusnya adalah kita selalu ngedorong diri kita untuk selalu ngelihat dari cara yang berbeda. Contoh misalnya, ini juga bisa dipakai buat tips ya. Kalau mau belajar lebih kreatif, cobain hal yang sama dengan cara berbeda. Misalnya apa? Kalau biasanya ke kantor itu naik mobil gitu ya, sesekali cobain naik ojek, sesekali cobain naik bis, sesekali naik kereta, sesekali apapun, numpang teman dan lain sebagainya. Atau sama-sama naik mobil tapi lewat jalur yang berbeda. Nah, itu akan mengasah kreativitas kita karena kita mulai bisa ngelihat dari perspektif yang beda. Positioning itu sendiri juga kan is all about framing. Nah, gimana caranya kita bisa come up dengan positioning yang baik kalau framingnya itu datang dari orang yang ngelihatnya itu terus, kategorinya itu terus. Makanya idenya gitu-gitu aja terus gitu ya. Ide bagus dari kantor lama dibawa ke kantor ini terus begitu aja. Akhirnya industrinya nggak berubah, naiknya begitu terus gitu ya. Nah, selain itu, dengan mempekerjakan orang dari kategori berbeda, kita punya bahan untuk nemuin hal menarik gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu kan selalu seek pleasure, avoid pain, conserve energy. 3 itu. Nah, hal baru itu selalu diartikan sama otak kita sebagai sesuatu yang menarik di satu sisi ya. Karena ada ekspektasi, kantor baru. Ketika kita masuk kantor baru, kita excited gitu. Wah, kantor baru nih. Punya gadget baru, punya pacar baru, segala macam. Pokoknya kita excited gitu. Tapi juga ada risiko. Jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti itu. Makanya kombinasi dengan hal lama itu bisa kasih security, bisa kasih kita rasa aman bahwa setidaknya udah ada yang udah dimengerti. Jadi nggak semua 100% baru gitu ya. Dan bahwa orang dari kategori berbeda adalah representasi dari hal baru itu tadi. Jadi kalau kita mau ngebangun hal yang menarik, bawalah orang-orang dari kategori berbeda sehingga ada perspektif baru, ada representasi dari hal baru gitu. Dan perusahaan, dan kita nggak perlu takut ya bahwa nanti jadi nggak ngerti, jadi beda banget. Tenang aja, kita udah punya kantor di mana orang-orangnya, seisi kantornya ini itu udah tahu gimana bisnis di kategori ini, dan ini adalah representasi hal lama. Jadi ini yang kasih security ke orang ke keseluruhan. Jadi dapat kombinasi barunya dari orang baru, dari kategori baru, sementara orang-orang yang udah existing itu orang-orang yang representasi hal lama yang tetap untuk mempertahankan apa yang kita udah mengerti gitu ya. Nah, terus habis itu yang ini juga yang lebih penting. Saya percaya dan saya sudah membuktikan bahwa orang yang datang dengan background multi kategori itu melihat sesuatu lebih holistik gitu ya. Contoh begini ya. Mana kalau saya ambil contoh dari hidup sehari-hari, mana yang lebih menarik untuk dicoba dalam jangka panjang? Kalau kita ngomongin restoran gitu ya, kita mau makan makanan Itali gitu ya, terus ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah resto Itali yang chefnya seumur hidup cuma bisa masakan Itali, dia nggak pernah bisa masak makanan selain makanan Itali. Yang kedua adalah resto Itali yang chefnya jago masak macam-macam. Dia pernah masak di restoran Indonesia, restoran Western, restoran Jepang dan lain sebagainya. Untuk jangka pendek, kalau mau main aman, mungkin opsi 1. Yang pasti-pasti aja deh, udah pasti ya. Yang opsi 1 tuh chefnya udah ngerti masakan Italia kayak apa. Nggak ada yang nggak terduga, semuanya udah tahu gitu ya. Sayangnya kalau kita ngomongin tarik ke marketing itu selalu nggak terduga, selalu berubah gitu ya. Jadi kalau kita mau main aman terus, akhirnya nanti kita nggak bisa bersaing gitu ya. Nah, kalau untuk jangka pendek dan panjang, bukan cuma pendek aja, tapi pendeknya dapat, tapi panjangnya juga dapat. Orang akan pilih mungkin opsi yang kedua, yang tadi gitu ya. Chef yang udah pengalaman masak masakan Indonesia, masakan Western, masakan Jepang dan sebagainya. Karena banyak kejutan, kalau takut makanan Italianya jadi manis karena chefnya jago masak gudeg, kan tenang aja kan. Yang lainnya di restoran itu kan juga punya pengalaman masakan Itali gitu. Jadi ada yang jagain, kombinasi itu yang menarik. Nah, ilmunya apa aja, termasuk masak gitu ya. Mana yang skillnya lebih jago dari 2 chef tadi gitu ya. Harusnya juga chef yang kedua gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin chef yang pertama,
dia mungkin tahu gitu kan, masak pakai saus tomat gimana, pakai pasta gimana, pakai keju gimana gitu ya. Tapi dia nggak tahu masak pakai sambal terasi itu gimana, pakai kecap kikomen gimana, pakai kari gimana gitu ya. Padahal semakin banyak diaplikasikan ilmu masaknya ke konteks yang beda, makin dia ngerti masak. Nah, begitu juga dengan marketing gitu ya. Kemampuan marketing kita naik ketika kita makin punya banyak konteks yang kita coba. Marketingnya sama gitu ya, consumernya juga sama. Bahkan ketika kategori produk atau industrinya beda. Orang yang beli body lotion itu juga beli kecap gitu, juga beli kursus pelajaran untuk anak-anaknya, which ibu-ibu gitu ya. Dan ketika kita ngerti audiens yang sama dalam konteks yang berbeda, which audiensnya itu tadi si ibu-ibu ini, tapi konteksnya beda. Oh, si ibu ini, saya punya pengalaman nih di perusahaan lalu, saya pegang misalnya produknya body lotion. Dia berpikirnya gimana sih waktu beli body lotion gitu ya. Terus habis itu di pengalaman yang lainnya, oh saya juga pernah kerja di perusahaan kecap. Dan terus habis itu ketemu si ibu ini juga, dia gimana sih pengambilan keputusannya waktu mau beli kecap. Nah sekarang misalnya saya kerja di perusahaan edukasi gitu ya, kita juga lebih ngerti, kita ngerti, oh ketemu si ibu yang sama gitu ya. Nah jadi itu tadi, ketika kita ngambil orang dari kategori yang berbeda, dia lebih punya konteks lebih banyak sehingga secara keseluruhan kita bisa lebih dapat bisa lebih agile menghadapi perubahan dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu tuh abis itu kita bisa sembarangan ambil orang gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Yang pertama sebenarnya beberapa guide ya. Kalau kita nggak mau terlalu drastis berubah terus ambil resiko ya, udah deh ambil yang totally baru gitu ya. Kita bisa pakai beberapa prinsip. Yang pertama adalah kita lihat yang mandatori dulu ya. Satu adalah yang paling penting, yang lebih penting dibanding pengetahuan terhadap kategorinya adalah apakah dia punya empati untuk ngerti konsumen gitu ya. Kalau masih belum berani ambil risiko daripada pengalaman ngambil orang dari produk bumbu dapur misalnya gitu ya, kita fokus ke apakah dia ngerti market ibu-ibu. Walaupun nggak punya pengalaman di market itu juga menarik ya. Maksudnya kalau dia misalnya produk yang perusahaan tempat kita kerja mau jualan misalnya sambal gitu ya, kan bumbu dapur gitu ya. Terus daripada kita naruh kriteria dicari orang yang pengalaman di bumbu dapur. Daripada itu mungkin kita harus taruhnya adalah pengalaman di produk atau di market ibu-ibu misalnya. Itu lebih menarik gitu ya. Dan dia tetap ini batas aman ya, maksudnya dia tetap ngerti bagaimana target marketnya bekerja gitu ya. Tapi juga nggak terlalu spesifik gitu ya. Saya pun juga pernah ngerasain ya, saya nggak pernah ngerokok seumur hidup gitu ya, tapi pernah 4 kali pegang brand rokok. Saya nggak pernah menstruasi, tapi pernah pegang produk suplemen kewanitaan khusus menstruasi gitu ya. Nah yang kedua, mandatori yang kedua, ini yang harusnya justru dicantumin di iklan lowongan pekerjaan, punya framework. Ini yang harus dicari tahu. Jangan activity apa yang pernah dilakuin untuk dicari tahu, tapi kenapa itu dilakuin, kenapa activity marketing ini dilakuin, frameworknya apa, dan framework marketing itu garis besarnya pada dasarnya sama. Aplikasinya yang nanti perlu ditweak ya. Nah, terus abis itu yang matter itu bukan kategori, tapi kategori strategi. Misalnya apa sih? Produk bisa macam-macam. Ada kecap, ada mobil, ada jualan ban, ada jualan pendidikan, dan sebagainya. Yang harus kita lihat adalah misalnya satu adalah buying type. Buying type-nya beda. Apakah produknya buying type-nya sama? Which misalnya satu occasional. Occasional itu apa sih? Orang beli handphone sama beli mobil. Itu sama-sama occasional. Jadi orang otomotif bisa aja pindah ke handphone. Gitu ya. Tapi ada juga produk yang repeat purchase gitu ya. Balik lagi gitu kan. Repeat purchase contohnya apa? Kalau orang beli kecap deh. Beli kecap itu kan setiap bulan mungkin dia beli gitu ya. Jadi orang yang beli mobil, yang pernah pengalaman jualan mobil, mungkin butuh adaptasi lebih banyak waktu kita tarik dia untuk jualan kecap yang return balik lagi setiap bulan gitu ya. Cara handle-nya beda gitu ya. Yang satu short term, yang satu long term. Yang kedua adalah level of involvement gitu ya. Ada produk-produk yang high involvement yang butuh waktu untuk mutusin, ada yang pendek. Nah, jadi kenapa nggak kita ngambil yang itu tadi, pengalaman di produk-produk high involvement, atau pengalaman produk-produk di low involvement, atau pengalaman di produk-produk yang repeat purchase, atau pengalaman di apapun itu. Jadi kita lihat kategori strateginya apa gitu ya. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah company culture gitu. Jadi ini bukan masalah jualan produknya, tapi ini lebih ke kecocokan ke company culture. Ada perusahaan-perusahaan yang satu aggressive spending misalnya, dia berani spend, percaya bahwa brand itu harus diinvestasi dan lain sebagainya, percaya bahwa marketing kadang-kadang butuh waktu gitu, tapi tetap accountable ya. Nah, orang-orang yang pengalaman di sini di perusahaan sebelumnya itu akan cenderung butuh waktu untuk beradaptasi ketika masuk ke perusahaan kita, misalnya kalkulatif spending gitu ya, yang pragmatik, yang short term aja, yang perhitungan, oh kalau saya spend segini dapetnya apa, atau sebaliknya. Jadi
ketimbang kita fokus sama hal-hal yang terlalu spesifik yang sebenarnya nggak terlalu relevan. Yaitu pengetahuan tentang kategori dan industri, lebih baik fokus ke hal-hal begini. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode ini bisa dilihat di episode depan, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.